Malam itu, Arga berlari keluar dari rumah rawa terlarang dengan napas terengah-engah. Suara tangisan bayi masih terdengar samar dari dalam rumah tua itu. Ia merasa suara itu seakan memanggil namanya. Ketika Arga sampai di tepi desa, ia melihat seorang kakek tua menunggu di dekat jembatan kayu. Wajah kakek itu pucat dan penuh ketakutan. Kakek itu berkata, "Kamu sudah masuk ke rumah itu? Berarti kutukan sudah mengikuti kamu." Arga mencoba menenangkan diri dan bertanya tentang rumah tersebut. Kakek itu lalu menceritakan kisah lama desa Karang Hitam. Dulu, ada seorang bidan bernama Nyai Ratna yang tinggal di rumah rawa itu. Ia dikenal membantu kelahiran bayi, tetapi suatu hari, bayi yang ia tolong lahir ditemukan meninggal secara misterius. Penduduk desa mulai curiga bahwa Nyai Ratna melakukan ritual gelap untuk mempertahankan hidupnya. Mereka akhirnya mengusirnya ke rumah rawa. Namun sejak malam itu, tangisan bayi sering terdengar dari rawa dan orang-orang yang mendekat tidak pernah kembali. Arga mencoba mengabaikan cerita itu. Ia dapat pulang ke rumahnya, tetapi malamnya ia mulai mendengar suara tangisan bayi dari bawah lantai rumahnya sendiri. Ketika Arga membuka pintu kamarnya, ia melihat jejak lumpur basah menuju ke dalam rumah. Jejak itu berakhir di depan cermin. Saat ia melihat ke dalam cermin, bayangan seorang wanita tua berdiri di belakangnya, menggendong boneka bayi yang rusak. Arga berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Tiba-tiba lampu rumahnya mati. Suara langkah kaki basah terdengar mendekat. Arga berlari keluar rumah dan menuju rawa, berharap bisa menghentikan kutukan itu. Saat ia sampai di rumah rawa terlarang, pintu rumah terbuka sendiri. Di dalam rumah, Arga melihat banyak buayan bayi tergantung di langit-langit. Semua buayan itu bergerak pelan seolah ditiup angin. Tangisan bayi terdengar semakin keras. Tiba-tiba Nyai Ratna muncul dari kegelapan. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong. Ia berkata dengan suara parau, "Aku hanya ingin mereka tetap hidup." Boneka bayi yang dipegangnya mulai bergerak dan menangis seperti bayi sungguhan. Arga mencoba melarikan diri, tetapi pintu rumah tertutup sendiri. Nyai Ratna mendekat perlahan. Air rawa mulai masuk ke dalam rumah. Buayan bayi bergoyang semakin cepat, dan suara tangisan berubah menjadi jeritan. Arga menjerit meminta ampun. Tetapi suara tangisan bayi tiba-tiba berhenti. Rumah menjadi sunyi. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan rumah rawa kembali kosong. Tidak ada tanda Arga pernah masuk ke sana. Namun sejak malam itu, penduduk desa sering melihat seorang pria berdiri di jendela rumah rawa sambil menggendong boneka bayi rusak, dan terdengar suara tangisan baru dari dalam rawa.